sudah siap di depan layar kaca Anda. Ada saya Kak Rose, hari ini menemani Anda di acara Rumpi No Secret Track. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ini datang jauh dari Mesir ya. Ada Ustazah Oki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini ditemani oleh Khadijah. Halo Khadijah. Ini adalah anaknya Ustazah Oki yang hobinya main bola, jago. Iya. Pokoknya olahraganya jago banget. Tapi nanti kita ngobrol ya. Katanya Ustazah Oki udah mulai bosen sekolah melulu. Tapi kita kebacakan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai. Masih ramai di luar sana. Banyak sekali menuai komentar dan kepanasan netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini yang lagi rame ya. Ini masih sambungan dari kejadian kemarin. Jadi kemarin itu Ahmad Dhani ditemani oleh kuasa hukumnya dan juga Al Ghazali datang ke kantor polisi untuk melaporkan seseorang gitu ya, terkait dengan dugaan pembulian terhadap adiknya Al yang perempuan gitu. Nah, ini kemudian banyak menuai reaksi netizen. Banyak yang kemudian akhirnya jadi kayak ikutan kesel ke Al karena ngerasa ngapain Al ikut-ikut sih gitu ya, bukannya belain bundanya, kenapa malah seolah-olah jadi kayak ada di pihak ayahnya gitu. Seperti apa videonya? Kita lihat yang berikut ini dulu. Mana videonya? Itu loh videonya Al waktu datang ke kantor polisi, ada nggak sih? Komentar dulu. Oh, oke, komentar dulu. Al, mending jangan ikut-ikutan deh. Udah nikmatin honeymoon kek, apa kek yang bahagia-bahagia aja sama istri. Bapak kamu lagi tantrum. Jangan kamu ikutan tantrum juga katanya. Yang berikutnya, ngapain sih Al kayak nggak ada kerjaan aja? Jadi Alisa dalam hati pasti males banget. Cuma ya gimana, mau nggak mau tetap mendukung suaminya. Yang berikutnya ada lagi, giliran emaknya yang disindir-sindir mulu. Satupun anaknya nggak ada tuh yang belain Maya. Padahal ketiga anaknya laki-laki tapi nggak ada satupun yang melindungi ibunya gitu ya. Tapi ini kemarin juga ada di wawancara Ahmad Dhani di podcastnya Denny Sumargo. Ini sempat ditanya gitu, anak-anak gimana. Kalau menurut Ahmad Dhani sendiri bahwa ketiga anaknya pun sebetulnya udah kayak udah males, udahlah jangan ribut lagi gitu kayaknya ya. Seperti apa cuplikan wawancara Ahmad Dhani di podcastnya Denny Sumargo, kita lihat yang berikut. Kalau misalnya menikah tahun 2018 atau 2019, itu antara itu, artinya setelah menikah dan punya suami baru, kok masih ngomongin yang lama-lama, dan harusnya tuh ibunya Aleldo tuh nggak usah bahas-bahas yang lalu-lalu, karena kan saya juga nggak pernah bahas juga gitu kan, selama ini kan nggak pernah bahas gitu. Jadi harusnya nggak usah dibahas, buat apa dibahas, orang udah punya suami, udah punya istri masing-masing, harusnya yang lalu nggak usah dibahas ya. Itu apalagi menurut saya konten bahasannya itu unsur gibahnya kuat, unsur fitnahnya juga kuat. Mas Irwan Musli harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Ya itu emang video yang tadi aku mau cuplik sih. Tapi yang tadi aku hantarkan itu adalah seputar si Ahmad Dhani bilang kalau anak-anak juga merasa ngomong gitu loh ke bapaknya, udah jangan rame lagi pasca postingan itu. Ada nggak sih videonya? Ada. Oke, boleh coba silakan. Enggak. Ini mungkin sebuah pertanda jangan bahas lagi kayak Ahmad Dhani ya, jangan ikut ribut. Tapi sih menarik, kalau menurut aku sih Ahmad Dhani mungkin ada benarnya ya. Ini kan udah 19 tahun berlalu, berarti kalau tarik ke belakang itu artinya tahun 2006. Ada apa di tahun 2006? 2006 itu awal gonjang-ganjing pemberitaan seputar rumah tangganya Ahmad Dhani dan Maya, yang dimana di dalamnya ya udah menyeret-nyeret nama Mulan pada saat itu ya, pemberitaannya seperti itu. 2006 mulai ramai, kemudian 2007 Maya menggugat cerai Ahmad Dhani, 2008 baru diputuskan oleh pengadilan, gugatannya Maya itu dikabulkan dengan hak asuh anak itu jatuh ke tangan Maya. Tapi kemudian Ahmad Dhani mengajukan pokoknya kasasi apa segala macam, sampai akhirnya peninjauan kembali itu di tahun berapa, sampai akhirnya udah tuh tahun 2013. Tapi sepanjang sidang itu terus dilakukan berkaitan dengan hak asuh anak, itu kalau di pemberitaan tulisannya adalah ya Maya nggak bisa bawa anaknya keluar rumah, kalau mau ketemu anak boleh tapi di rumah begitu. Seperti itu gambaran sejarahnya. Saya seperti ahli sejarah ya.
Ya, cuman menariknya ketika Ahmad Dhani bilang, udahlah nggak usah bahas-bahas seputar pernikahannya zaman dulu gini-gini sih buat si Maya. Aku ingat tahun 2015 itu Ahmad Dhani pernah hadir di podcastnya Deddy Corbuzier, yaitu awal-awal podcastnya Deddy Corbuzier itu 2015, which is itu berarti 9 tahun sesudah kejadian 2006. Ini kan ada nih ya. A deep conversation. Terus apa lagi? Oh, ada lagi. Jadi ada dua. Satu yang pertama sama Mulan. Terus ada artikel itu waktu Deddy wawancara Mulan, itu Ahmad Dhani katanya marah. Kenapa kok wawancara Mulan nggak bilang-bilang, nggak ngasih tahu dia dulu. Tapi ternyata habis itu dia wawancara sama Ahmad Dhani. Jadi gimana tuh sebenarnya? Jadi sebenarnya sampai aku setuju ya sama komentar netizen yang berikut nih. Ada komentar netizen, beberapa komentar netizen. Ada satu yang bilang gini, udahlah gitu ya. Udahlah, kenapa nggak bisa menjadi baik aja gitu kan, dua-duanya sudah menjalin. Yuk bisa yuk damai aja kayak keluarga Anang dan Kade. Gimana caranya coba damai itu? Caranya adalah selesaikan di dalam. Ya, kenapa yang di dalam itu bisa ribut keluar? Ya kan ada bocoran-bocoran halus, bukan? Ya gak sih? Menurut aku sih gitu, pengalaman di dunia hiburan. Jadi kalau mau diselesaikan secara baik, itu ngobrol aja berempat. Bisa nggak? Bisa nggak ngobrol aja berempat? Ya, biar kompak gitu. Oke, baik, kita menuju ke Ustazah Oki dan Khadijah. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Oki Setiana Dewi, artis sekaligus pendakwah kelahiran 1900, belajar dan sekolah hingga kuliah S3 untuk kedua kalinya dengan jurusan tafsir Quran di Universitas Al-Azhar, Mesir. Perempuan yang memutuskan pindah ke Mesir bersama anak-anaknya ini, anak perempuannya menjadi Best Player of the Month. 9 Juli kemarin, Oki memposting video pulang dari 3 bersaudara ini mengaku kehidupan di Mesir lebih murah termasuk biaya sekolah dan les. Benarkah Oki berencana menyekolahkan anaknya di Mesir hingga kuliah? Dan bagaimana tanggapan Oki terkait Ria Rica? Hai, kita sudah bersama dengan Ustazah Oki dan Khadijah. Baru berapa hari di Indonesia? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Rombnya selalu jadi yang pertama. Capek nggak Khadijah? Lumayan. Lumayan. Kamu pertama kali sampai lagi di Indonesia, apa duluan yang kamu cari? Teman-teman. Oh, teman-teman yang dicari. Kalau makanan ada nggak sih yang kamu kangenin? Ada. Ada apa? Mie goreng. Mie goreng. Masih Ustazah Oki yang menyemangati diri sendiri yang lelah katanya gini ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Sedang menyemangati diri sendiri yang dalam fase agak lelah dan bosan belajar karena ujiannya nggak kelar-kelar. Sambil memposting foto waktu kamu wisuda S2 ya. Iya. Ada apa sih? Bu baru setahun loh. Iya. Masih ada berapa tahun lagi? Oh, masih 3 tahun tapi melanjut S2 lagi rencananya. Kagak, masih 3 tahun, masih lanjut S2, berarti lebih lagi ya. Oke, 5 tahun lah berarti. Allah izinkan. Apa yang terjadi lagi apa nih? Aduh, ya luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Jadi sekolah di Azhar itu ya pertama memang karena bukan bahasa kita kan. Iya. Pasti itu lebih struggle. Kemudian yang kedua, bahan pembelajarannya sangat banyak, sehingga yang harus dipelajari itu juga sangat banyak. Jadi kebiasaan di Al-Azhar Mesir itu adalah sebelum ujian itu 1 bulan semua mahasiswa menghentikan semua kegiatan untuk persiapan ujian. 1 bulan loh, persiapan untuk kita belajar betul-betul. Ujiannya sendiri ditempuh dalam waktu 1 bulan. Oh, ujiannya juga 1 bulan? Jadi kalau di kampusku misalnya 1 bulan libur, belajar, persiapan. 1 bulan belajar, kemudian nanti masuk mid semester, ujian lagi. 1 bulan belajar, habis itu persiapan ujian sebulan, ujian lagi. Jadi kayak hidupku memang di Mesir selalu belajar. Dengan 4 anak yang harus diajarin juga belajarnya. Anak-anak akhirnya terbawa suasana belajar jadinya. Jadi Ibu gimana pola hidup? Pola hidup. Uma ngapain di Mesir? Belajar terus. Belajarnya sampai jam berapa? Sampai malam. Sampai malam. Biar pas tidurnya 3 jam atau 4 jam doang. Aku jadi malu sama diriku sendiri ya. Ya ampun. Segitunya. Emang kamu di sekolahmu juga kayak gitu belajarnya? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu ya, Uma aja yang begitu ya, Pak. Iya katanya gitu. Jadi memang berat ya belajar di Azhar itu. Akhirnya setelah aku menempuh pembelajaran di Azhar memang berat karena memang kita kan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal perkataan ulama dan lain-lain gitu. Jadi cukup berat dan banyak loh orang-orang yang termasuk aku ketika menghadapi ujian pada akhirnya muntah mual. Stres ya. Masuk rumah sakit, infus. Berapa kali? Biasanya 2 kali.
masuk rumah sakit infus 2 kali gitu. Jadi ya banyak hal-hal kayak gitu, tapi akhirnya dinikmati aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selesai 1 tahun nggak berasa, masuk ke tahun kedua nih, alhamdulillah. Dan kamu masih punya waktu juga untuk menemani anak-anak belajar? Iya, anak-anak semua dari kita punya guru les masing-masing. Aku punya guru bimbelku. Kamu juga punya guru. Jadi itulah suasana di rumah kalian ya, belajar. Kita nggak punya TV di rumah. Masya Allah. Tapi di Indo punya. Di Indo punya. Jadi kamu langsung nonton apa? Di Indo. Tapi ya mungkin itu ada hikmahnya juga ya. Jadi memang fokus untuk belajar dan anak-anak bisa fokus juga untuk bermain gitu ya. Nah kalau kamu Khadijah katanya kamu sempat kaget waktu tinggal awal-awal di Mesir. Iya. Apa sih bikin kaget? Pas kan di Mesir itu kan mobilnya kenceng-kenceng, jadi banyak ketabrak. Oh serius? Mobilnya kenceng-kenceng? Yang ketabrak tuh siapa? Maksudnya ada banyak kecelakaan gitu? Anak kecil ada. Hah? Anak kecil ada. Aduh serem banget. Terus apa lagi yang bikin kamu kaget juga di situ? Pas pertama kali belajar di Mesir, gurunya tuh tegas banget ngomongnya. Ngomongnya kayak gimana sih contohnya misalnya? Waduh gitu. Kenceng tinggi, suaranya gitu kenceng juga. Orang Arab kalau ngomong kan agak tinggi kan. Kita orang Indonesia kan santun-santun, lemah lembut, halus-halus. Kaget. Terus kamu sempat nggak betah awal-awal gitu? Terus akhirnya gimana? Akhirnya terbiasa. Akhirnya terbiasa. Katanya kamu senang juga karena teman-temannya banyak yang ngajak main. Iya, banyak banget. Banyak banget. Kayak ada 10 gitu. Ada 10 temannya. Oh, main apa aja sih biasanya di sana? Main bola, berkuda. Berkuda. Wah, seru banget. Terus banyak sih. banyak juga, lebih banyak dari itu. Jadi kamu misalnya habis sekolah nih, pulang sekolah jam berapa? Jam 3. Jam 3. Terus habis gitu main dulu, boleh? Nggak ada main. Nggak ada. Coba dari awal, coba seharian. Dari jam 7 sampai jam 3 itu sekolah. Nah, Terus pulang langsung les bahasa Arab. Oke, terus habis itu? Habis bahasa Arab, Quran dan berkuda atau bola. Habis berkuda dan bola, bimbel. Bimbel jam berapa bimbel? dari jam 9 sampai jam 11 malam. Terus gimana? Kamu suka? Enggak. Enggak, dia ada syaratnya. Dia boleh main bola. Kalau apa syaratnya? Syaratnya sholat tepat waktu. Oh. Dan pakai jilbab kalau udah gede. Dan harus Qurannya? Qurannya lancar. Oh, jadi selalu ada rewardnya juga ya. Jadi kamu di sini libur nih sekarang ya? Nggak belajar? Berarti kamu udah terbiasa juga menggunakan bahasa Arab ya untuk bahasa sehari-hari. Boleh dong, aku pengen denger. Bagaimana juga? Perkenalan diri. Assalamualaikum, ismi Khadijah wa ana umri 9 sanawat wa ana adrus fi Salahuddin International School wa ana askun fi Haysabia. Naam. Wa ana uhib al'ab kuratul qadam wa al'ab fursiyya. Anti tahfadz di Quran aidan ya Khadijah? Aywa ana uhibbu suratul Ma'arij. Oke, terjemahannya ada. Perkenalan diri ya. Khadijah. Artinya nama saya Khadijah dan umur saya 9 tahun. Saya tinggal di Haysabia dan di Mesir dan saya suka main bola dan berkuda. Oh, Masya Allah. Khadijah, katanya kamu salah satu yang beda juga yang kamu rasakan di Mesir adalah Uma tuh nggak banyak dimintain foto sama lebih banyak waktu juga di rumah. Di Mesir juga banyak kan, ada banyak orang Indonesia. Oh, Tapi ternyata nggak luput ya. Tapi nggak sebanyak di Indonesia ya. Kita bisa ke taman ya, main-main ya. Apalagi yang beda dari Uma waktu di Mesir? Di Mesir Uma banyak belajar juga, tapi di Indonesia jarang. Oh, Di Indonesia seringnya apa? Ceramah. Oh, ceramah. Lebih sibuk mana Uma, di Mesir apa di Indonesia? Mesir. Oh, di Mesir lebih sibuk? Sibuknya karena apa sayang? Belajar ke sekolah. Oh, belajar ke sekolah. Masih ada waktu buat main sama kalian? Ada pas tidur doang. Oh, pas tidur doang. Jadi pas tidur biasanya ngapain? Peluk-peluk. Oh, peluk-peluk, cerita-cerita gitu. Cerita apa biasanya kalau Cerita tentang Nabi. Oh, cerita tentang Nabi. Seperti apa sih? Bahkan bukan orang Indonesia aja di Mesir yang minta foto sama kamu ya? Ada iya, Mesir. orang-orang Arab, gara-gara aku main sinetron Arab. Jadinya, iya kok dijawab, banyak orang Arab minta foto Sama Kapten Khadijah di tempat bola tahu Uma. Oh, tahu Uma, kapten bola. Kamu yang main sinetron itu kan? Iya, minta foto ya, oke. Ada videonya, kita lihat yang berikut. Oke. Nah. Jadi ini sampai jalan-jalan sampai ujung sana tuh sampai belakang tuh rame banget, ada ribuan orang. Paling rame. Mereka tuh minta foto gara-gara nonton sinetron kemarin. Masya Allah. Lima ada anti turi Surabaya. Sampai belakang tuh rame banget, ada ribuan orang. Ada ribuan orang. Aina jawal.
ini banyak yang mintain foto, siapa ikutan gitu kali ya? Niat ke Mesir supaya fokus belajar. Kayak minta foto ya orang Indonesia aja. Tahu-tahu gara-gara mesra Mesir sampai kemarin pulang naik pesawat pramugara orang Arab ya minta foto juga. Oh ya ampun. Kamu tahu saya dari mana kan kamu main sinetron Arab itu? Oh iya oke. Masya Allah. Banyak dikenal, banyak teman juga berarti ya. Alhamdulillah. Nah ini yang menarik juga Sulaiman ini kan yang terakhir anak kamu yang nyusul ya ke Mesir ya. Betul. Dan katanya memang berat badannya di sana juga nambah banyak. Betul. Nambah berapa? Ini pengasuhnya Sulaiman ini. Kamu katanya Ini hobinya pengasuh kasih makan ya? Iya. Kenapa? Ini nih paling suka ngasih makan Sulaiman. Kalau Sulaiman gemas sama kalau lari perutnya goyang-goyang. Makanya kamu kasih makan terus biar perutnya goyang-goyang gitu ya. Terus apalagi kamu biasanya ngapain sama Sulaiman? Cium-cium. Oh, cium-cium. Terus Sulaiman suka main sama Khadijah juga. Oh, main sama Khadijah juga. Coba kita lihat seperti apa nih kelucuan Sulaiman di sana katanya suka apa? Sholat di mana-mana. Hobinya sholat, ya Allah, sama kayak Khadijah nih. Khadijah kalau sholat tepat waktu. Hobinya sholat Sulaiman itu. Coba kita lihat di video. Dimanapun berada. Sering dikasih makan ya karena kamu senang lihat perutnya goyang-goyang. Nah, tapi itu kan kalau kita tahu Sulaiman itu kan perlu banyak treatment terapi. Nah, itu gimana pada saat dia pindah ke Mesir? Tarikan apa sih? Iya. Sekarang kemarin kita baru ke dokter, mendarat ke Indonesia langsung kita pergi ke dokter dan dokter bilang, Khadijah, Sulaiman kenapa jadi obesitas seperti ini gitu? Apa yang kalian lakukan di Mesir gitu? Ini nih suka kasih makan ini, Khadijah nih suka kasih makan nih. Kalau dia suka ambil makanan dari kulkas. Oh, dia suka ngambil juga. Terus Sulaiman di tempat bola, Khadijah kan pemain bola nih, jadi dia suka main bola juga sama Sulaiman. Nah, Masya Allah. Kalau boleh tahu terapinya apa ya? Apa aja sih yang dijalanin oleh ini sampai kayak kalau kita lihat kan ini perkembangannya Masya Allah ya. Alhamdulillah. Udah bisa ngomong sedikit-sedikit gitu, udah bisa gitu. Khadijah ngajarin Sulaiman nggak ngomong? Iya. Ngajarin surat Al-Ikhlas. Oh, udah bisa baca Quran ya. Kalau Sulaiman sekarang tinggal terapi bicara aja, terapi bicara. Tapi di Mesir nggak bisa karena kan semuanya berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Jadi di Mesir kita sekolahin sekolah TK biasa aja. Sekolah TK biasa. Tapi suntik tetap tiap hari. Suntik tuh suntik apa sih? Suntik growth hormone namanya. Jadi karena ada Prader-Willi syndrome membuat produksi hormon pertumbuhannya nggak seperti anak-anak yang lainnya. Jadi kita harus suntik dari luar. Kayak suntik insulin sebenarnya. Suntik di luar setiap hari untuk dia bisa bertumbuh. Gitu. Karena kalau nggak kakinya kecil, tangannya kecil gitu, nggak bertumbuh. Nah itu banyak anak-anak yang pada akhirnya seperti itu. Oke, jadi itu terapinya kalau untuk pengobatannya gitu 3 bulan sekali ambil darah, periksa ke berbagai macam dokter di RSCM kemarin. Jadi dia harus pulang 3 bulan sekali ke Indonesia untuk berobat ke berbagai macam dokter itu, follow up. Oh, jadi itu agendanya di Indonesia ya? Pulang ke Indonesia itu untuk pengobatan Sulaiman. Masya Allah, tapi hasilnya ya, Masya Allah makin baik deh. Masya Allah. Sulaiman. Yang berikutnya juga kamu, ini bulan Mei kemarin ya, sempat mengunjungi Ricis, terus kamu bilang bahwa Ricis tuh anaknya emang kayak kelihatannya nggak pernah mau menunjukin kesedihan gitu ya, semuanya disimpan tapi dia yang paling strong. Coba kita lihat yang berikut. Ini adik kamu tapi kamu nyebutnya itu kayak anak kamu juga. Kan Bu Musuh kan, aku anak pertama kan. Ya Ricis gitu orangnya, dia kalau ada apa-apa, terutama kalau yang sakit-sakit, yang sedih-sedih dia nggak cerita sih. Kalau sakit tuh dia kadang-kadang suka nggak mau cerita sama. Nggak mau cerita. Sesudah itu berlalu pun dia nggak mau cerita juga. Iya, kadang-kadang kalau dia sakit gitu dia nggak mau cerita. Sebenarnya dia banyak sakitnya tuh. Dari kecil dia banyak sakitnya sebenarnya. Serius, nggak kelihatan ya karena dia aktif banget gitu. Ya tapi kalau lagi deket sama siapa gitu cerita nggak sih? Enggak. Itu juga enggak. Setelah kejadian yang kemarin-kemarin kayaknya dia agak lebih tertutup dan lebih hati-hati kayaknya. Lebih hati-hati. Jadi banyak ada yang juga terjadi perubahan. Iya, lebih hati-hati. Kayak untuk yang sekarang, kalau dulu kan apapun cerita. Kalau sekarang kayaknya dia lebih keep dulu. Kayaknya ya feeling aku ya. Kayaknya dia lebih keep dulu. Nanti kalau dia udah mulai lebih serius mungkin baru dia mungkin mau cerita. Karena kan dia memang kehidupannya memang sebagai konten kreator gitu kan. Nah, itu kan ya pembagian dari kegiatan sehari-hari. Aku malah taunya dari teman-teman. Benar, dari teman-teman wartawan maksudnya ya. Ketika abis itu baru akhirnya jadi ngelihat. Oh, ternyata gitu ya. Nah, jadi buat kakaknya ya mengawasi aja dari jauh gitu ya. Oke, ini ada videonya kedekatan. Kamu kok lebih tahu kayaknya daripada kakaknya loh. Evan dan Ricis seperti apa ya berikut? Itu tantanya. Aku kalau lihat Ricis terus lihat Khadijah itu kayaknya agak mirip-mirip ya. Aktif banget gitu anaknya. Bener, mereka punya kecerdasan yang sama dalam bidang kinestetik ya. Jadi Khadijah sama Ricis tuh sama banget, jago berkuda, segala macam yang berhubungan sama olahraga sama. Makanya mereka matching deh. Oh gitu. Dia udah janjian, mana Ricis yang mau main kuda bareng. Oh gitu. Kan dia
jago kuda juga. Kamu katanya juga udah mulai video-video apa gitu? Iya, benar. Fotografer dia. Oh iya. Aku jadi punya fotografer pribadi, kameramenku dia nih. Oh, kamu. Oke. Ada cita-cita pengen jadi konten kreator juga nggak sih? Iya. Oh iya, serius. Jadi apa lagi? Atlet berkuda dan bola. Atlet berkuda dan bola, Masya Allah, mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Oh, ini kalau ngomong soal anak, di kemarin ada Hengki Kurniawan dan Sonya Fatmala yang mengabarkan mereka lagi berada di China, terus dapat kabar kalau anaknya yang lagi ada kegiatan di Karimun Jawa itu mengalami kecelakaan. Seperti apa kisahnya? Coba kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Hengki Kurniawan, aktor kelahiran 1982 yang pernah membintangi sinetron ABG tahun 2002 ini menikah dengan Sonya Fatmala pada 2015 dan dikaruniai 2 anak serta seorang anak dari pernikahan Hengki sebelumnya. Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Bandung Barat periode 2022 hingga 2023 ini kini aktif membuka bintang Pratama mengalami kecelakaan motor saat berlibur bersama teman-temannya ke Karimun Jawa, Jawa Tengah ketika apa kondisi sang anak saat ini? Dan benarkah Hengki dan Sonya berencana fokus jadi konten creator? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Hengki Kurniawan dan juga Sonya Fatmala. Apa kabar? Assalamualaikum, Ros. Waalaikumsalam. Baru pulang dari China. Iya. Mana oleh-olehnya? Ada. Oleh-olehnya ini ada nih. Iya. Wah, ini. Iya, wah ini. Yang berikut nih, ada anak Hengki Kurniawan kecelakaan. Ini kamu bagikan ya, nih ada postingannya. Bunyinya adalah mohon doanya untuk kesembuhan bintang teman-teman sahabat Instagram beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan saat bepergian di Karimun Jawa. Semoga segera membaik begitu ya. Ini pasti panik banget nih orang tua. Panik banget. Kejadiannya waktu kita masih di sana, terus ngeliat lukanya dari informasi dari salah satu ibu temennya bintang, lumayan parah kan? Terus apa namanya putih-putih tuh kelihatan kayak apa ya, kulitnya tuh bener-bener lepas kan gitu. Bukan cuma kulit luar doang, dari kulit dalam. Benar. Dan saya kan pernah ngeliat juga bintang jatuh di depan mata. Jadi ini yang ke sekian kalinya jadi agak-agak sedih ya, pastilah. Kita kan kadang-kadang kalau lihat anak sakit itu pengen ya udah sakitnya buat orang tuanya aja kan. Apalagi kita jauh, kita lagi di luar, bintangnya di Karimun Jawa. Lagi ada kegiatan sama sekolahnya? Ada kegiatan liburan sama teman-teman sekolahnya. Memang sudah janjian, udah izinnya udah lama. Ya memang kita izinkan karena ya biarlah laki-laki banyak ekspor kan gitu. Nah, kita udah wanti-wanti, banyak berdoa, jangan merasa wah kuat, paling jago kayak gitu-gitu kan. Di tempat lain harus menjaga itu. Jadi dia jatuh nih dari? Ternyata naik motor. Padahal kan kita udah wanti-wanti, nak jangan naik motor dulu ya. Usia kamu masih belum 17-nya nanti 6 bulan lagi kan. OTW 17. Cuman kemarin karena mungkin memang di pulau itu ya kan memang aksesnya transportasinya naik motor. Betul. Ya dan dekat sebenarnya sih jaraknya. Cuma memang pas turunan gini kepleset. Aduh, jadi seret gitu lumayan. Jadi awal-awal nggak tahu nih, pasti nggak bilang kalau naik motor. Dia itu nggak mau, dia tuh nggak mau cerita. Biasanya tuh aku tuh selalu kabar-kabaran. Jadi kan memang karena kita di China dan dia pergi, kita selalu kabar-kabaran. Kita selalu kabarin bunda kegiatannya apa aja, ngapain aja, kirim foto-foto. Itu selalu setiap hari. Nah hari itu pas hari Jumat itu memang kita lagi agak full juga waktu itu ya. Terus kok nggak ada kabar, tapi aku pikir oh iya lagi asik aja kali. Tiba-tiba orang tua temennya nelpon, Teh. Tapi jangan panik ya, tapi jangan dimarahin ya. Kenapa? Ada gitu. Tapi jangan dimarahin ya. Soalnya bintang kecelakaan, jatuh dari motor. Hah, tapi kondisinya gimana? Enggak sih, aman. Sekarang udah dibawa ke puskesmas terdekat gitu. Tapi agak merinding sih ngeliatnya gitu sih. Iya. Si Teteh itu ngeliatnya gitu, tapi agak merinding sih karena memang kulitnya kan ketupas kan. Jadi udah ketemu nih sama anaknya? Belum, kita baru pulang kemarin kan. Kita baru mendarat kemarin. Hari ini diundang sama Rumpi. Jadi kita pulangnya setelah dari Rumpi ini baru kita ke Bandung. Anaknya lagi ada di mana sekarang? Di Bandung. Kita udah video callan segala macam setiap hari. Kemarin hari pertama datang udah kita langsung bawa ke rumah sakit apa segala macam. Karena memang ada sedikit infeksi ya, karena mungkin keterbatasan di sananya di puskesmasnya. Jadi ada beberapa yang keluar nanah ini belum bersih lah. Itu luka. Tapi sekarang udah beres. Berkat doa semuanya. Anakku juga pernah jatuh dari motor. Nanti aku kasih. Yang perempuan. Yang perempuan. Ternyata lebih enak jatuh cinta daripada jatuh ke aspal ya. Iya, asal udah jatuh cinta tapi happy aja terus lebih enak sih. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
bersama Hengki dan juga tadi minta oleh-oleh ya? Iya, mana? Berazan ini oleh-oleh buat khusus buat Kak Arus. Nah, bener. Ijo-ijo lagi. Sini. Bahasanya adalah buat Kak Arus nih. Serius ini? Langsung dari Cina. Ini harus live banget gini ngasihnya. Biar ntar yang lain pada biar ini kita diundang yang lain biar nggak dikira janji palsu ya. Benar. Ini kemarin waktu kamu mengabarkan gitu kan nggak jelas tuh kecelakaannya karena apa gitu. Mungkin anaknya juga takut-takut ya ngomongnya ya. Terus sampai ada guide yang dari Karimun Jawa yang sampai nanya itu kecelakaannya gimana. Tapi seminggu ini gak ada pemberitaan dari teman-teman mengurus di laut ya. Mereka sampai pikir ini apa kecelakaannya di laut atau apa gitu. Enggak di laut. Di jalan. Di jalan yang agak licin lah, licin ada jalan pasir. raya bukan di laut. Oh, di jalan raya. Iya, makanya mungkin nih tour guide karena dia tour guide. Iya, betul. Jadi dia kayak pikir aduh, ini ada Terima mana kasih, tour gitu takut guide. menjadi pemberitaan. Enggak, di jalan raya aja. Lagi mau ke Penangkaran Penyu waktu itu katanya. Oh, gitu. Terus gimana? Jadi dia masih stay dulu sampai liburannya selesai baru pulang. Kebetulan hari kejadian itu besokannya pulang. Oh, besok memang jadwalnya pulang pulang. gitu ya. Nah, kemarin kan kamu cerita tuh 2 kali kamu ngelihat yang pertama kamu lihat langsung dia Iya. jatuh. Itu kejadiannya seperti apa waktu itu? Hampir sama juga naik motor juga. Barusan. Udah Beberapa bulan beberapa bulan yang udah lama, lukanya parah juga, udah sembuh, ini jatuh lagi jadi iya. kedua kali. Tapi emang dia itu di ulang tahun itu minta kadonya motor. Iya, cuman memang boleh digunakan hanya di komplek. Di komplek aja. Itu kan nggak ada nggak rame, bukan jalan umum. Jadi maksudnya bukan jalan yang rame. Iya, gitu. Jadi iya, boleh iya. lah kalau Buat mau ke ke rumah depan. buat latihan lah ya juga ya. Gitu. Tapi gimana abis ini ke depannya gimana nih? Kan namanya juga anak Nggak laki ya. apa-apa. Soalnya saya juga waktu SMA itu kan jatuh juga berkali-kali. Banyak luka-luka di sini. Jadi buat pengalaman supaya lebih hati-hati aja. Ada hikmahnya kan. Oh iya, harus, padahal panik bapaknya sebenarnya. panik sih. panik. Aku Kayak sampai biarin sayang, anak laki, nggak apa-apa. Tapi udah 2 kali ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bintang itu pertama lumayan penurut juga, terus iya. juga prestasi di Bagus. akademisnya juga bagus. Jadi kita ya sama semua anak sayang lah, positif lah semuanya. Yang penting namanya- kan keadaannya dia hanya luka-luka aja, nggak patah tulang, nggak sampai kenapa, nggak sampai kenapa gitu. Alhamdulillah masih keselamatan. Alhamdulillah ya. Ya mungkin ya itu namanya juga kan perlu jam terbang juga ya. Tapi kalau bisa, udahlah naik mobil aja gimana? Gitu nggak Pak? Iya. Enggak juga sih, boleh lah naik motor. Boleh. Malah semakin dia sering jatuh, kita mau jadikan dia pembalap supaya nanti punya. Oh iya betul, punya tekniknya ya. Iya, punya Oke. Dan tekniknya. kalau bisa pakai baju yang lengkap biar lukanya nggak terlalu dalam. Baik, yang berikut ada Delia Septianti. Ini datang langsung juga dari Kediri ya. Ayo kita Tonggo. datang dari jauh-jauh ya, dari Cina, dari Mesir, dari Kediri. Masih bisa ngomong Jawa borong? Iso. Oh, iso. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Delia Septianti, penyanyi sekaligus presenter kelahiran 1985 yang merupakan vokalis grup musik EKT ini menikah kedua kalinya dengan Jerry Christie, wakil direktur perusahaan konstruksi asal Kalimantan Barat yang 6 tahun lebih muda pada 29 Desember 2024 setelah dikenalkan teman dan dekat selama 3 bulan. Pelantun lagu Simpan Saja yang pindah ke Kediri setelah menikah ini mengaku mengalami culture shock karena jauh dari keluarga, teman, suasananya sepi. Wan yang bisnis fashion, hewan kurban dan kuliner ini Kita sudah bersama dengan Delia, langsung duduk Bu, karena perjalanan jauh ya dari jauh dari tadi langsung ya Bu. Enggak serius beneran? Beneran, ini beneran dari bandara langsung ke sini tadi. Oke, langsung duduk untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Delia, fitnah atau fakta? Kamu kan ikut suami ke Kediri dan awal-awal tinggal di sana kamu sempat mengalami culture shock. Fitnah atau fakta? Fakta. Apa aja sih yang beda Ya, banget? Sebenarnya sih yang beda banget tuh shocknya tuh Kak, kemana-mana deket. Nggak macet. Jadi gini, misalnya udah rapi nih ya, udah rapi, oke mau pergi. Misalnya terus sholat, oh nanti di jalan deh gitu kan ya. Ternyata baru pergi udah ke 3 tempat dari zuhur nih, masih belum masuk asar juga. Gitu, Ya. kok udah selesai, terus ya udah rapi-rapi, udah kece-kece, udah nih begini doang. Gitu Cuman ya. segini jam Cuman doang. segini doang gitu, itu satu. Yang kedua, pas bayar makan, gitu. Kalau di sana tuh 10.000 bisa makan Kak. Makanya komplit dan kenyang banget. Kenyang banget gitu kan. Sehari kalau kita di Jakarta 500.000 lah ya minimal. Tol, bensin ya kan. Di sana 100.000 bisa keluar lah sehari. Jadi Ibu hemat banyak dong. hemat. Terus udah
Udah menemukan kafe untuk ngopi yang cocok? Udah akhirnya. Itu berapa toko Ibu? Dan berapa hari itu selesai? Oh, itu aman Bu. Pokoknya pertama kali datang nyampe ke Diri langsung tak coba satu-satu semua. Jadi Ibu bisa ya bikin rekomendasi? Bisa, aman, tenang. Apalagi yang dicobain satu-satu? Ya kuliner sih yang pasti, terus kopi. Terus? Ya kan, terus mall. Ya, mallnya ya gitu aja. Selesai dalam waktu singkat ya? Singkat gitu ya, 15 menit udah cukup lah muterin mall gitu kan. Cuman enaknya sih karena Kediri ini juga kotanya juga udah berkembang, udah maju gitu. Jadi udah banyak makanan juga yang ada di Jakarta, di sana juga ada. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Cuman lebih cepet aja gitu. Cepet aja selesai gitu. Berkegiatannya karena nggak macet dan deket. Oke, kita mau challenge untuk 1 sampai 10 deh ya. Kalau 10 itu kayaknya di sana itu lebih nyaman banget gitu. Kalau 1 tuh kayaknya itulah ya masih kamu beradaptasi ya. Soal biaya hidup 1 sampai 10. 8 ya. Masih mahal juga Bu di sana. Udah 10.000 bisa makan kenyang. Masih 8 loh kirain 10. Masih tetap Bu. Masih ada lah beberapa. Kalau makanan sih iya murah. Tapi kalau misalnya untuk kayak belanja-belanja itu sih sama aja. Sama aja. Oh oke. Cuaca 8 juga lah. 8 juga. Adem, tapi kalau lagi panas dia juga panas banget. Oke. Tempat hiburan atau entertainment. Dia ketawa lagi. Jawabannya setelah berikut ini. Kenapa dia ketawa? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baik, kita kembali lagi bersama Delia dan pengalamannya ya. Tinggal berpindah mengikuti suaminya ke Kediri gitu ya. Kamu bilang kalau soal tempat hiburan gimana? Kayaknya kamu banyak kan hiburannya di rumah sama suami. Hiburannya tuh cuman bioskop sih lengkap di sana. Terus suka family karaoke juga. Ada juga. Ada, cuman ya gitu aja. Namanya daerah ya, beda banget lah sama Jakarta. Anak city soalnya kamu ya. Anak city sebenarnya. Sebenarnya tuh dulu tuh ini kayaknya ketulak sih sama omongan sendiri Kak. Dulu tuh aku pernah ngomong gini, aduh gue tuh cinta banget sama Jakarta. Gue tuh nggak mau tinggal di luar kota. Gitu. Terus pada akhirnya sekarang ikut suami yang benar-benar ya udah tinggal di Kediri. Tinggal di Kediri. Tapi ternyata terbuka peluang bisnis juga ada di sana ya? Ada juga, alhamdulillah. Jadi aku punya kolaborasi brand baju juga di sana, namanya tuh brand Dita Belin. Gitu, Dita Belin itu brand baju Kediri. Jadi tetap ya Ibu ya, kerja juga ya. Nggak bisa diem berarti ya memang. Soalnya daripada nggak ngapa-ngapain ya Bu. Jadi nunggu suami pulang kerja gitu kan. Akhirnya aku live photoshoot gitu. Tetap ya. Nyanyi di rumah aja. Di tempat karaoke itu ya. Delia, fitnah atau fakta? Walaupun kamu sudah punya suami, tapi kamu tuh apa-apa masih diurusi sama mama kamu. Bahkan untuk membeli perlengkapan rumah tangga masih nanyanya ke mama. Fitnah atau fakta? Fakta. Bikin perlengkapan rumah tangga buat yang di dapur maksudnya? Iya, buat yang di dapur sama resep masakan juga masih suka tanya mama gitu. Baiklah. Jawab fitnah atau fakta Delia bahwa suami kamu masih suka gengsi kalau diajak TikTok kan ya, apalagi kalau disuruh nyanyi statue. Enggak, kalau disuruh nyanyi statue dia hafal. Hafal, kalau statue hafal. Itu pernah Oh TikTok benar. Nggak mau. Tapi aku pernah waktu itu colongan sih yang statue itu aku nggak sengaja gitu ngambil gitu. Dan dia hafal ternyata. Dan dia hafal. Oke. Dia mungkin bukan nggak mau, tapi takut ketagihan. Ya itu betul sekali. Fitnah atau fakta Delia, kamu lagi mengembrace di usia memasuki kepala 4. Salah satunya nggak mau pusing sama omongan orang yang sering nanya kapan punya momongan. Fitnah atau fakta? Fakta. Ya. Jadi kapan? Sebenarnya sih nggak baper-baper banget sih gitu kan, sama kayak kemarin sebelum nikah kan ditanya terus kapan nikah aku udah nikah ditanya kapan punya momongan, itu sih hal yang biasa itu ya. Rutin ya pertanyaan rutin gitu. Nanti punya anak 1 kan kapan punya anak lagi gitu kan. Jadi aku menganggapnya itu sekarang sebuah doa. Gitu. Jadi jadi setiap orang nanya aku cuma jawabnya amin, doain ya. Terima kasih, mohon doanya gitu. Yang berikutnya fitnah atau fakta bahwa kamu sekarang lagi fokus olahraga juga, menjaga diet juga, suami suruh diet ya, karena kalian lagi program hamil. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Baik, kita kembali lagi bersama
semua bidang tamu kita, tadi pertanyaan bener, kamu lagi program makanya menyehatkan badan dulu biar semakin mudah. Iya, programnya sih belum yang gimana banget Kak, baru bener-bener memang baru niat aja gitu ya. Olahraga, benerin pola makan itu dulu aja. Oke, mudah-mudahan segera ya. Doa. Amin. Soalnya mau nambah lagi? Nambah nasi padang boleh. Mungkin udah ada oke kali. Konsentrasi aja. Udah 4. Terima kasih sudah ada. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Daus Putra.